Kemudian yang kedua yaitu gerak pada hewan. Berdasarkan jenisnya, hewan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hewan yang memiliki tulang belakang atau biasa kita sebut dengan vertebrata, dan yang kedua adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang ataupun avertebrata. Nah, sistem gerak pada vertebrata dan avertebrata itu sebenarnya sama, memiliki fungsi yang sama, kaitannya dengan fungsi dari sistem gerak itu sendiri, yaitu agar hewan tersebut bisa berpindah tempat ke tempat yang lainnya, walaupun dengan cara yang berbeda, tapi fungsinya sama. Kemudian jika kita berbicara hewan vertebrata, maka yang akan kita bahas adalah yang pertama mungkin Pisces atau ikan, kemudian aves atau burung, reptil, amfibi, serta mamalia. Jelas tadi ciri khas dari vertebrata memiliki tulang belakang. Kemudian kita lihat sistem gerak pada hewan vertebrata. Yang pertama yaitu sistem gerak pada ikan. Jelas kenapa tuh ikan bisa bergerak? Kalau kita lihat ikan di dalam air, dia bisa bergerak, berenang bukan ya, yang jelas dia bisa bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kenapa bisa bergerak? Ya betul, karena memiliki sirip ya. Jadi alat gerak yang dimiliki oleh ikan itu yang sering kita temui itu adalah sirip ikan. Biasanya terdiri dari dua sirip atau sepasang, kiri dan kanan. Nah, fungsinya adalah untuk membantu pergerakan pada ikan itu sendiri. Nah, selain itu juga ada lagi sirip yang letaknya di tengah, biasanya terletak di atas tubuh ikan. Nah, itu juga membantu tekanan hidrostatis atau tekanan pada ikan, agar ikan bisa tetap bergerak di dalam air, tidak tenggelam mungkin. Kemudian yang kedua, kita masuk ke sistem gerak pada burung. Jelas, kalau kita bicara burung, pasti yang terlintas sayap, terbang, gitu. Cara bergerak hewan yang ada di udara berbeda ya dengan ikan tadi yang berada di air. Burung dapat terbang bebas di udara karena memang memiliki sayap tadi. Nah, fungsi dari sayap itu tadi jelas, yaitu untuk membantu burung bergerak di atas ya, dalam artian terbang gitu. Kemudian burung dapat terbang karena memiliki bentuk ataupun karena bentuk tubuhnya berkaitan dengan gaya angkat yang lebih besar. Jadi gaya angkat gravitasi bumi yang lebih kecil mengakibatkan burung itu dapat terbang, dapat mengangkat tubuhnya, kemudian dapat bergerak di udara. Nah, itu salah satu alasan kenapa burung tadi bisa terbang. Bentuk sayap burung pun berbeda-beda ya, tergantung memang dari fungsi untuk burungnya itu sendiri. Ada yang memang bentuk sayapnya itu untuk terbang dengan jangkauan yang tinggi. Ada juga aves yang memang terbangnya itu hanya di jangkauan mungkin 1 meter sampai 2 meter gitu. Jadi tidak terlalu tinggi. Itu tergantung dengan masing-masing burung sendiri. Kemudian yang ketiga ada sistem gerak pada amfibi. Amfibi itu contohnya kodok atau katak. Nah, itu biasanya terdiri konstruksi tubuhnya itu terdiri dari tulang badan ya, karena termasuk dari vertebrata ya. Nah, kemudian amfibi memiliki pertulangan ya, ataupun tulang tadi, misalkan ada lutut, bahu, siku, pinggul, pergelangan kaki. Nah, kalau kita lihat kaki dan ya kaki depan sama kaki belakang mungkin, ataupun kaki belakang sama tangan ya.
itu amfibi memiliki sendi yang baik. Nah, itu di bagian lutut. Kenapa? Karena kalau kita lihat amfibi itu kan katak atau kodok kan sering loncat-loncat ya. Nah, ketika dia mau loncat tinggi, otomatis pasti dia memiliki sendi di lutut itu yang baik. Karena fungsinya jelas untuk lompat. Jadi kalau lututnya sendi lututnya baik, dia akan bisa loncat lebih tinggi atau lebih jauh. Kemudian yang keempat, sistem gerak pada reptil. Reptil itu yang sering kita lihat itu mungkin ular ya, ular. Kemudian ada kadal, itu salah satu reptil juga. Kura-kura dan buaya juga termasuk dari kelas reptil ya. Kemudian jika kita melihat salah satu contoh dari reptil, ular bergerak dengan cara merayap. Nah, di atas tanah ataupun bisa juga berenang di air dengan menggerakkan tubuhnya. Kemudian sama bentuk tulang ular juga terdiri dari tengkorak ada juga, kemudian tulang badan dan tulang ekor. Tulangnya terhubung antara tulang rusuk dengan tulang belakang itu langsung terhubung, di mana nanti berfungsi atau bisa menyebabkan bergerak meliuk-liuk badannya ke kanan dan ke kiri. Nah, kalau kita lihat ular itu berjalan, ya bukan berjalan sih, merayap ya. Kalau berjalan ya punya kaki, seperti itu. Kemudian yang kelima, yang terakhir itu adalah sistem gerak pada mamalia. Contoh dari hewan mamalia ya sering ya, atau sangat sering kita lihat sehari-hari, misalkan sapi, kemudian kucing, kerbau. Nah, itu salah satu contoh yang sering kita lihat. Kemudian mamalia ada yang hidup di darat, air, udara pun juga ada. Kemudian kita lihat contoh mamalia, misalkan sapi. Jelas sapi memiliki tulang yang kokoh, bakoh, untuk menopang tubuhnya yang berat ataupun besar ya. Jelas itu pasti memiliki tulang yang kuat untuk menopang tubuhnya, daging ataupun ya tubuh total dari sapi itu sendiri. Kemudian pada saat bergerak jelas berkaitan antara satu dengan yang lainnya, kaki depan, kaki belakang. Itu karakteristik dari sistem gerak pada mamalia tadi. Oke, itu saja sedikit materi tentang gerak pada makhluk hidup. Silakan dicatat, silakan dipelajari, dibaca, dipelajari, dicatat, kemudian mencari referensi yang lain agar lebih paham lagi. Oke, terima kasih. Kemudian untuk kedepannya lagi, pertemuan selanjutnya kita akan belajar, kita akan masuk langsung ke bab